Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku udah pilih satu film psikopat yang ngeri banget nih guys. Judulnya Fresh. Ceritanya tentang cowok psikopat yang ganteng, tapi ternyata suka nyulik cewek-cewek buat diambil dagingnya. Lebih ngerinya, daging-dagingnya itu ternyata nggak dimakan sendiri guys, tapi juga dijual ke orang-orang kaya yang juga suka makan daging manusia. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung ceritain film ini ke kalian. Tapi seperti biasa, bantu aku dengan like video ini, pastikan kalian udah subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi tokoh utama di film ini namanya Noah guys. Karena udah kelamaan jomblo, Noah sering cari calon pacar di aplikasi cari jodoh online. Sayangnya, walau udah nyoba kencan beberapa kali, tetap aja nih, dia belum nemu cowok yang sesuai sama kriterianya. Kalau lagi bete gini, biasanya Noah suka latihan tinju sama sahabatnya nih, yang namanya Molly. Ya, tapi tetap aja, Noah terus galau, capek jomblo terus. Masih aja nih, Noah nyari cowok-cowok lainnya di aplikasi buat diajak kenalan. Ya, tapi masih aja, Noah nggak ngedapetin yang sesuai sama keinginannya. Sampai suatu hari, pas lagi belanja di supermarket, kebetulan banget nih, Noah ketemu sama satu cowok ganteng yang namanya Steve. Basa-basi ngobrol bentar, Steve ternyata orangnya asik dan kelihatan baik juga. Mereka jadi tukeran nomor handphone dan akhirnya janjian ketemu lagi. Obrolan mereka nyambung banget nih, dan mereka juga jadi cerita tentang kehidupan masing-masing, ngobrolin kerjaan. Noah cerita kalau dia tuh pelukis, dan Steve ini katanya dokter bedah profesional yang ahli banget. Di situ Noah jadi makin kagum, dan kali ini dia ngerasa udah nemuin cowok yang tepat buat jadi pasangannya. Beruntung, Steve juga punya perasaan yang sama guys. Mereka berdua akhirnya pacaran nih. Ngedengar kabar itu, sahabatnya Noah si Molly langsung ikut happy. Ya, tapi pas dia nanyain sosmednya Steve buat dikepoin dulu, bener nggak nih cowok baik-baik? Tapi ternyata Steve gak main sosmed apapun guys. Di sini si Molly agak curiga, jangan-jangan Steve ini penipu. Apalagi baru pacaran aja, Noah dan Steve katanya mau pergi liburan berdua. Di situ Molly makin khawatir. Pas disuruh nunjukin fotonya juga, Noah bilang belum sempat foto bareng. Dia cuma punya fotonya Steve pas lagi tidur. Gak terlalu jelas. Ya, tapi karena si Noah kelihatannya senang banget akhirnya punya pacar, Molly nyoba buat gak curiga dan ngedukung sahabatnya itu. Sampai akhirnya tiba nih, harinya Noah dan Steve mau pergi liburan. Di tengah perjalanan, Steve baru ngasih tahu kalau lokasi liburannya ternyata lumayan jauh dan terpencil. Noah ngabarin lokasinya ke Molly. Sayangnya, ternyata di daerah itu nggak ada sinyal sama sekali, guys. Noah dibawa ke villanya Steve yang di sana juga masih nggak ada koneksi internet. Dia nggak curiga sama sekali. Si Noah senang-senang aja. Apalagi villanya juga kelihatan nyaman dan bagus. Nggak lama, Steve nawarin Noah segelas minuman. Dan anehnya, setelah ngabisin minuman itu, Noah mendadak rasa pusing. Dan bahkan, akhirnya dia nggak sadarkan diri. Di situasi itu, Steve kelihatan biasa aja nih. Seolah dia emang rencanain semuanya. Setelah beberapa saat, Noah kebangun nih di sebuah ruangan dan tangannya diborgol. Ngerinya, di situ Steve langsung bilang kalau dia bakal ngambil daging Noah buat dijual. Parahnya lagi, Noah nggak bakal langsung dihabisin, dagingnya bakal diambil pelan-pelan dalam keadaan hidup. Karena menurut Steve, daging manusia yang diambil pas masih hidup bakal lebih segar dan enak. Ini sih bener psikopat ya. Ngedenger itu, Noah langsung ngamuk-ngamuk minta dilepasin. Ya, tapi percuma, Steve gak akan ngebiarin mangsanya kabur. Di sisi lain, chat yang dikirim Noah tadi akhirnya berhasil kekirim nih, dan dibaca sama Molly. Nah, tapi setelah di chat itu, Noah ngirimin foto pemandangan. Molly jadi gak curiga, dia kira sahabatnya emang lagi asik healing. Balik lagi, Noah yang lagi ngamuk-ngamuk. Tiba-tiba dia ngedenger suara wanita dari samping kamarnya. Nama wanita itu Penny, yang ternyata nasibnya sama kayak Noah. Penny juga cerita kalau di tempat itu masih ada korban lain yang namanya Melissa. Jadi ya korbannya Steve ada banyak banget guys. Dan beberapa hari ini suaranya Melissa udah gak kedengeran. Mungkin aja tubuh Melissa udah dipotong-potong gak bersisa sama sekali. Keesokan harinya, Molly yang masih kepo nyoba nyari-nyari info tentang Steve di internet. Katanya kan cowok itu dokter bedah yang ahli. Anehnya dicari di internet gak ada guys. Bukti ada datanya sama sekali. Udah gitu, balasan chatnya Noah juga kayak beda dari biasanya.
Dan kagetnya, ternyata foto pemandangan yang dikirim kemarin cuma hasil nyomot dari internet. Molly langsung tahu, pasti ini ada yang gak beres. Di sisi lain, ngeri banget nih. Steve dengan santainya lagi ngebagi-bagi potongan terakhir dari tubuh Melissa. Dagingnya di packing dan dimasukin juga barang-barang pribadinya Melissa. Supaya yang makan dagingnya nanti bisa ngerasain sensasi kalau itu beneran daging manusia. Jadi ya, si Steve ini bukan dokter bedah, tapi psikopat yang ngejual daging manusia. Setelahnya, Steve nganterin makanan buat Noah. Di situ Steve bilang kalau sebenarnya dia tertarik sama Noah. Makanya, Noah akhirnya dikasih kesempatan buat keluar dari ruang sempit itu. Noah langsung berusaha kabur kan? Tapi karena kurang persiapan, usahanya gagal. Steve juga jadi marah karena Noah nyoba kabur. Sebagai hukumannya, Steve akhirnya ngebius dengan mulai ngambil dagingnya Noah, daging pantatnya. Di tempat lain, Molly yang khawatir akhirnya ngedatengin bar tempat Noah dan Steve terakhir ngedate. Kebetulan, Molly kenal nih sama pelayan barnya. Molly minta tolong supaya kartu kredit yang dipakai Steve buat bayar bisa langsung dicek. Ya, tapi itu kan rahasia pelanggan. Cowok ini nggak mau. Balik lagi ke Noah yang daging pantatnya baru diambil. Di situ dia ngerasa lemah banget. Mau duduk, dia kesulitan. Lanjut, setelah maksa-maksa minta info dari si pelayan bar, Molly akhirnya dapat informasi nama lengkapnya Steve. Yang ternyata setelah dicari tahu kaget banget nih. Steve ini ternyata udah nikah dan punya 2 anak. Untungnya si Molly jago kepo nih. Dia akhirnya berhasil ngedapetin alamat keluarganya Steve. Dan sebelum beraksi, Molly juga ngirimin titik lokasi ke si cowok pelayan bar tadi buat jaga-jaga. Pas didatengin, istrinya Steve bilang dia nggak tahu apa-apa. Bahkan nggak lama Steve-nya muncul. Awalnya, Steve gak mau ngaku, sampai akhirnya Molly nyoba nelpon handphonenya Noah. Dan bener aja, handphonenya dipegang Steve. Yalnya, dari belakang istrinya Steve ternyata langsung menyerang Molly sampai gak sadarkan diri. Jadi ternyata Steve dan istrinya sama aja guys. Mereka kerjasama menjual daging manusia supaya dapat uang banyak. Bahkan salah satu kaki istrinya nih udah gak ada. Karena sebenarnya istrinya ini dulu juga korbannya Steve. Kakinya dulu sempat dimakan. Ya, tapi karena Steve suka dan cewek itu nurut, jadi ya akhirnya dijadiin istri. Kembali lagi ke Noah yang lagi menghibur diri dengan baca majalah. Dia tiba-tiba aja nemuin sebuah pesan tersembunyi yang ngingetin kalau Steve itu sebenarnya punya rasa suka sama korban-korbannya. Jadi manfaatin aja. Mungkin aja itu jadi kunci supaya bisa selamat. Makanya nih, kali ini di hadapan Steve, Noah pura-pura nurut, seolah dia udah nerima takdirnya. Bahkan supaya Steve semakin percaya, Noah pura-pura penasaran pengen tahu rasa daging manusia. Sementara di tempat lain, si pelayan bar yang tadi udah dikirimin titik lokasi jadi khawatir. Karena kelihatan kalau Molly sekarang ada di lokasi terpencil di tengah hutan. Keesokan harinya, Steve kelihatan sibuk nyiapin beberapa daging manusia buat dikirim. Stoknya penuh, namanya beda-beda. Ya berarti korbannya Steve udah banyak banget. Malamnya, Steve nyiapin makanan untuk Noah. Dia sambil cerita nih. Ternyata Steve ini udah makan daging manusia dari pas dia usia 19 tahun. Steve juga bilang kalau dia cuma nyulik cewek-cewek karena rasa dagingnya lebih enak, lebih gurih. Bahkan ternyata ada komunitas orang-orang kaya yang suka daging manusia. Mereka rela ngeluarin banyak uang buat mesen daging manusia dari Steve. Ngeri ya? Nah, makan malam buat Noah jadi nih. Ngeri banget. Kali ini menunya pasta, toppingnya daging manusia. Noah terpaksa pura-pura nurut, nikmatin makanan itu. Setelah ngebalikin Noah ke ruangannya, Steve membawa Molly ke ruang operasi buat mulai diambil dagingnya. Sayangnya, Noah belum tahu kalau sahabatnya itu ikut diculik juga. Dia kira itu orang lain. Keesokan harinya, Steve ngajakin Noah makan bareng lagi. Kali ini agak beda, Noah disuruh tampil cantik. Karena mereka mau makan malam romantis. Padahal udah punya istri. Tapi ini emang plebe juga guys. Steve juga nunjukin tempat pajangan rahasianya. Yang di situ ada banyak foto dan barang-barang dari korban-korbannya Steve. Ada juga nih beberapa handphone dan di situ Noah jadi sadar kalau ada handphonenya sahabatnya. Dan menu makan malam itu pakai dagingnya Molly guys. Di situ Noah nyoba ngegoda Steve dan pas lengah dia olesin matanya Steve pakai odol. Perih kan tuh? Noah langsung kabur tuh. Pastinya dia juga nyelamatin Molly dan Penny dulu. Walau sulit, kakinya Penny udah nggak ada, jalannya harus dibantu, mereka bertiga berhasil keluar lewat jalan belakang. Gawatnya, Steve ternyata nyusul guys, sambil bawa tembakan.
Untungnya si pelayan bar ternyata udah nyusul ke tempat itu juga, guys. Ya, tapi ngedenger ada suara tembakan, dia jadi takut dan gak mau ikut campur. Bukannya nolongin, dia malah kabur. Bahkan istrinya Steve juga datang nyariin keberadaan suaminya, yang ternyata berhasil dikalahin dengan kerjasamanya Noah dan Molly, yang emang kuat dan udah biasa latihan tinju kan. Ngelihat suaminya udah gak bernyawa, istrinya jadi ngamuk. Nah, tapi untungnya dua sahabat ini lebih kuat. Si istri juga akhirnya dikalahin nih. Setelah perjuangan yang gak mudah, cewek-cewek ini akhirnya selamat. Ya, walau udah kehilangan beberapa bagian dari tubuhnya, mereka sedikit bersyukur karena masih punya kesempatan untuk hidup. Ya, itu dia ceritanya, guys. Gimana? Cerita psikopat kali ini bikin ngeri ya? Nah, kalau kalian terhibur nih sama video ini, bantu aku dengan like. Pastikan kalian udah subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.